Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas C mata kuliah Human Computer Interaction. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan prototipe yang telah kami rancang menggunakan Figma. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai desain dan fitur yang telah kami kembangkan. Perkenalkan, nama saya Teva Taniel Hartanto dengan NIM 05 kali 133272. Halo, perkenalkan, nama saya Brilian Hafiz Hermawan dengan NIM 0000130613. Nama saya Stivo Kolben Alfarizi dengan NIM 05 kali 130143. Perkenalkan, saya Indra Rizky Raharja dengan NIM 133155. Halo, perkenalkan, nama saya Kevin Dimas Dipang dengan NIM 0000131636. Perkenalkan, nama saya Randy Christian Boen dengan NIM 05 kali 130679. Selamat siang Pak Winarno, dan pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek redesign website dengan judul Revamp Website Ragunan Zoo, Jakarta. Proyek ini kami buat karena website Ragunan Zoo memiliki peran yang cukup penting sebagai sumber informasi utama bagi pengunjung. Lalu website ini bukan hanya tempat melihat informasi umum, tetapi juga menjadi pintu awal untuk mengakses tiket, fasilitas, berita, dan informasi kunjungan. Karena itu, pengalaman pengguna di dalam website perlu dibuat lebih jelas, nyaman, dan mudah digunakan. Berdasarkan analisis kami, versi website lama masih memiliki beberapa kelemahan, terutama pada tampilan seluler. Dari sisi fungsionalitas dan navigasi, burger menu vertikalnya belum dinamis, karena halaman utama ikut bergerak saat menu digeser. Dan selain itu, header-nya juga belum sticky saat pengguna melakukan scroll. Jadi pengguna harus kembali mencari navigasi dari awal. Tombol penting seperti beranda juga tidak mudah ditemukan. Lalu masalah lainnya itu ada di halaman News and Events, di mana beberapa elemen interaktif seperti berbagi berita, pendaftaran surat berlangganan, dan helpdesk belum memberikan respon yang jelas ketika digunakan. Lalu ada juga pop-up pemesanan tiket yang terasa cukup mengganggu karena muncul secara intrusif dan tidak memiliki tombol tutup yang tegas. Dari sisi desain antarmuka dan visual, kami juga menemukan bahwa kontras warna antara teks dan latar belakang masih kurang baik, sehingga cukup menyulitkan proses untuk membaca. Penggunaan warna yang dominan abu-abu dan putih juga belum cukup merepresentasikan tema alam yang seharusnya menjadi identitas dari kebun binatang. Selain itu, beberapa elemen visual seperti ukuran gambar, tata letak tanggal acara, hingga placeholder flora dan fauna masih terlihat kurang konsisten dan belum proporsional. Kemudian dari sisi layout dan inklusivitas, ada beberapa masalah lain seperti warna tulisan informasi yang sama dengan warna latar belakang, proporsi footer yang kurang rapi, serta minimnya fasilitas untuk pendaftaran akun pengguna. Website ini juga belum menyediakan opsi penting untuk yaitu penggantian bahasa, padahal fitur tersebut sangat penting untuk wisatawan asing. Dan karena itulah kami merancang tampilan baru yang lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami, memperjelas hierarki visual, dan membuat alur pengguna menjadi lebih efisien, terutama pada versi mobile. Secara umum, desain baru ini kami buat dengan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih terarah, supaya pengguna bisa menemukan informasi penting dengan cepat tanpa harus kebingungan mencari menu atau tombol tertentu. Bagian pertama yang kami tampilkan adalah halaman Create Account. Di bagian ini, kami menambahkan microcopy untuk membantu pengguna mengisi data dengan benar. Misalnya, petunjuk singkat mengenai karakter minimum dan format input. Selain itu, kami juga menyediakan opsi login alternatif seperti Google dan Facebook agar aksesnya lebih fleksibel. Pada halaman login, kami menambahkan fitur Show and Hide Password untuk memberi kontrol yang lebih baik pada pengguna. Lalu ada juga tombol seperti lupa password dan daftar sekarang yang kami tempatkan di posisi strategis agar mudah ditemukan saat dibutuhkan.
Setelah login, kita berada di halaman home. Di halaman ini, kami menempatkan informasi penting seperti harga tiket, jam operasional, dan peta pada bagian depan supaya pengguna tidak perlu masuk terlalu jauh untuk mendapatkan informasi yang dasar. Kami memperkuat tampilan visual dengan hero image yang lebih besar dan layout yang lebih rapi. Tujuannya agar halaman pertama terasa lebih menarik, lebih modern, dan tetap sesuai dengan identitas Ragunan sebagai ruang wisata alam. Pada bagian fasilitas dan informasi pendukung, kami gunakan susunan kartu yang lebih konsisten agar proses scanning menjadi lebih mudah. Dengan begitu, pengguna bisa menangkap informasi secara cepat tanpa merasa layar terlalu padat. Kami juga membuat halaman reservasi study tour untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan sekolah. Alurnya kami buat berurutan, mulai dari pemilihan paket, fasilitas, hingga data pemesanan, supaya prosesnya terasa lebih jelas dan terstruktur. Di bagian frequently asked questions, kami menggunakan akordeon agar informasi tambahan tetap tersedia tanpa memenuhi layar, jadi tampilan tetap ringkas, tetapi isi informasinya tetap lengkap. Jadi secara garis besar, desain awal ini kami arahkan untuk memperbaiki 3 hal utama, yaitu kemudahan navigasi, keterbacaan informasi, dan kenyamanan pengguna, terutama pada perangkat seluler. Selanjutnya, saya akan serahkan presentasi kepada Indra untuk melanjutkan demonstrasi bagian-bagian lainnya dari prototipe ini. Baik, terima kasih banyak Teva untuk informasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fasilitas. Nah, pada halaman ini kami menampilkan berbagai area dan wahana yang tersedia di Ragunan beserta informasi yang relevan, supaya pengunjung bisa lebih mudah memahami fasilitas apa saja nih yang dapat diakses oleh mereka. Dalam halaman ini kami menjaga konsistensi tata letak antara header dengan footer, lalu menggunakan tipografi yang lebih jelas agar informasi mudah dibaca. Kami juga menambahkan kontras yang kuat supaya pesan utama langsung terlihat oleh pengguna. Oke, itu saja page fasilitas secara singkat. Selanjutnya adalah page flora fauna. Ini sebagai contoh saya akan memilih fauna. Nah, pada halaman ini saya akan memilih contoh harimau Sumatera. Nah, bisa dilihat kami membuat model halaman sebagai dalam bentuk ensiklopedia digital yang fungsinya apa? Agar pengguna bisa melihat profil satwa, data biologi, serta informasi konservasi dengan lebih cepat dan mudah. Di sini informasi kami pecah ke dalam format grid agar lebih mudah dicerna. Jadi pengguna muda sampai tua sampai lansia itu tidak perlu membaca satu blok teks panjang untuk memahami inti dari informasi ensiklopedia ini. Habis itu di bagian paling bawah juga dapat dilihat tersedia tombol kembali yang dibuat cukup besar dan mudah dijangkau. Tujuannya apa? Supaya navigasi terasa lebih praktis, terutama ketika user membuka page web ini di mobile device. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan bagian event dan news. Nah, pada bagian ini fungsinya sebagai pusat informasi terbaru mulai dari berita, pengumuman hingga event yang sedang berlangsung di Ragunan. Di halaman ini kami menambahkan fitur pencarian dan fitur kategori yang sebelumnya tidak ada di website Ragunan versi mobile. Tujuannya apa? Agar pengguna bisa menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, pengalaman mencari informasi menjadi lebih cepat dan lebih terarah. Kami juga memberikan tampilan yang lebih menonjol pada berita utama agar informasi penting bisa langsung melirik nih atau menarik perhatian dari pengguna sejak awal. Ini bisa dilihat pada bagian berita terkini. Habis itu ini bagian dalamnya, ini adalah berita singkat. Dan user bisa men-share, mengklik tombol share dan bisa redirect ke sosial media mereka. Oke, kembali. Sekarang saya akan menjelaskan page
dari payment pembelian tiket. Pada tahap ini, fokus kami adalah membuat proses transaksi terasa jelas, aman, dan tidak membingungkan. Karena itu kami menambahkan progression bar agar pengguna tahu mereka sedang berada di tahapan mana nih dalam proses pembayaran. Ini penting, tujuannya untuk apa? Memberi rasa arah dan membantu pengguna memahami alurnya dari awal sampai selesai. Contoh saja, saya akan menambahkan membeli 1 tiket orang dewasa, habis itu pesan tiket. Nah, habis itu nanti di bagian sini user akan menginput. Kalau seandainya user ada promo code, mereka bisa input promo code lalu menginput data diri untuk pembelian tiket. Habis itu nanti mereka mensetujui aturan yang ada tentu saja, lalu memilih metode pembayaran. Ini sebagai contoh saya akan memberikan metode pembayaran yakni GoPay. Nah, nanti metode pembayarannya sudah selesai, nanti akan dilanjutkan ke rangkuman pembayaran yang ada. Dari mulai tiket berlakunya sampai kapan, total harganya, dan kode booking. Selanjutnya adalah user sudah membayar dan lain-lain. Ketika pembayaran sudah masuk ke sistem Ragunan, user tinggal men-screenshot QR code yang telah dibuat oleh sistem Ragunan ini. Nah, nanti ketika sudah sampai lokasi, user tinggal menunjukkan QR code-nya kepada petugas, habis itu petugas tinggal meng-scan QR code tersebut. Nah, kalaupun user ingin mengunduh tiket, bisa juga dalam bentukan PDF. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian help center. Nah, bisa dilihat halaman ini kami buat untuk menampilkan informasi yang sifatnya real time seperti jam operasional, status buka atau tutup, fasilitas apa yang ada, dan tips berkunjung kepada pengunjung. Contoh ini yang tadi saya bilang, jadwal bisa dilihat jadwal operasional secara lengkap. Habis itu tarif tiket saat ini yang bisa dilihat secara singkat oleh user. Habis itu status fasilitasnya apakah sedang buka atau tutup atau sedang ada perbaikan, bisa dilihat di sini. Habis itu informasi terbaru secara singkat, apa ada hal apa nih yang terjadi di Ragunan hari itu juga. Habis itu ini bagian tips berkunjung agar experience yang didapat dari user itu menjadi lebih maksimal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian navigation bar burger menu. Terakhir, kami merancang navigasi ini tujuannya untuk merevamp atau memperbaiki untuk menjawab salah satu masalah yang paling besar pada website lama, yaitu menu yang terasa kurang nyaman dan kurang stabil saat digunakan di perangkat mobile. Pada desain baru, menu ditampilkan sebagai overlay dalam bentuk background yang digelapkan, sehingga fokus pengguna lebih terarah ke navigasi dibandingkan page utama ketika menggunakan burger ini. Kami juga menempatkan tombol tiket pada posisi yang paling menonjol, yakni di atas, yang tujuannya untuk ketika user ingin membeli tiket dapat mudah melihatnya. Lalu untuk bisa kalian lihat untuk keseluruhan redesign, ini tujuannya agar menjadi lebih jelas, rapi, dan efisien. Pengguna bisa berpindah dari home reservasi, fasilitas berita, dan lain-lain secara cepat. Jadi kesimpulannya dari website revamp kami adalah untuk memperbarui tampilan, tapi tidak hanya itu juga, namun memperbaiki pengalaman pengguna secara menyeluruh, informasinya menjadi lebih mudah, navigasi lebih jelas, elemen visualnya lebih konsisten, dan proses penggunaan terasa lebih nyaman terutama bagi perangkat mobile. Terima kasih kepada Pak Winarno atas perhatian dan waktunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.